Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Baramadiansyah dengan NIM 072. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai desain instruksional dan multimedia pembelajaran. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan MPD, Bapak Ahmad Habibi PhD, dan Bapak Agus Lestari MPD. Desain instruksional multimedia pembelajaran ini memiliki 3 topik pembahasan, yaitu prinsip desain instruksional dalam pembelajaran digital, penggunaan multimedia untuk meningkatkan pemahaman, dan manajemen pembelajaran digital. Sebelum masuk pada topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai desain instruksional. Desain instruksional atau desain pembelajaran menggambarkan program pembelajaran dalam satuan-satuan tertentu yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran, materi pokok, kegiatan belajar mengajar, serta sistem penilaian. Dengan merancang terlebih dahulu apa yang harus dipelajari peserta didik, diharapkan pembelajaran dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks pembelajaran, desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan, bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Yang dimana dengan kata lain, desain instruksional membantu pendidik dan pendesain instruksional menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif, dan efisien. Sehingga dalam prosesnya akan tercipta proses komunikasi dan pembelajaran yang aktif dan interaktif di antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, menurut salah satu tokoh, yaitu Mukminan, terdapat 5 asumsi dasar desain pembelajaran. Pertama, diarahkan untuk membantu proses belajar secara individual. Kedua, desain pembelajaran mempunyai fase-fase jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, dapat mempengaruhi perkembangan individu secara maksimal. Keempat, didasarkan pada pengetahuan tentang cara belajar manusia. Dan yang kelima, dilakukan dengan menerapkan pendekatan sistem atau system approach. Selanjutnya, yaitu multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah penggunaan berbagai media, seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Ini bisa berupa presentasi, website, aplikasi, atau game yang dirancang untuk membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Multimedia pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai jenis informasi, termasuk fakta, konsep, dan keterampilan. Ini bisa digunakan untuk berbagai mata pelajaran, dari matematika dan sains hingga bahasa dan sejarah. Menurut salah satu tokoh, yaitu Sadiman, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran ini digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual seperti gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi peserta didik. Senada dengan pendapat tersebut, multimedia pembelajaran diartikan sebagai kombinasi teks, gambar, seni grafik, animasi, suara, dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai komunikasi yang sangat tinggi. Artinya, informasi bahkan tidak hanya dapat melihat sebagai hasil cetakan, melainkan juga dapat didengar, membentuk simulasi, dan animasi yang dapat membangkitkan minat dan memiliki nilai seni grafis yang tinggi dalam penyajiannya. Selanjutnya, masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu prinsip desain instruksional dalam pembelajaran digital. Desain instruksional adalah proses yang sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola proses pembelajaran. Prinsip-prinsip desain instruksional merupakan pedoman yang membantu para desainer dan instruktur untuk membuat pembelajaran yang efektif dan efisien. Desain instruksional mengandung prinsip learner-centered atau berorientasi pada peserta didik, sehingga peserta didik ikut terlibat dalam proses desain instruksional. Adapun prinsip-prinsip multimedia menurut Meyer yang dirujuk sebagai prinsip pengembangan digital book interaktif mencakup prinsip multimedia, keterdekatan ruang, keterdekatan waktu, koherensi, modalitas, pendekatan individual, redundansi, dan prinsip. Kolaborasi antara modul dan multimedia menjadi sebuah digital book merupakan langkah kombinasi untuk menghasilkan bahan ajar yang mampu memfasilitasi pembelajar secara holistik, bersifat menyeluruh, baik yang terkait dengan konten maupun karakteristik tampilannya. Kelebihan dari aspek modul dan multimedia,
dapat memberikan beragam pengalaman belajar ketika keduanya didesain sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu penggunaan multimedia untuk meningkatkan pemahaman. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran. Hal ini karena multimedia memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, multimedia juga dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini karena multimedia dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih termotivasi untuk belajar dan lebih fokus pada pembelajaran. Menurut salah satu tokoh, yaitu Dewi et al., multimedia adalah sebuah teknologi yang menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Multimedia dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pembelajaran, hiburan, dan bisnis. Pada konteks pembelajaran, multimedia digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran, multimedia dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat peserta didik, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, serta meningkatkan pemahaman dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembelajaran digital. Manajemen pembelajaran digital adalah pengelolaan proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembelajaran berbasis digital. Beberapa metode yang digunakan dalam manajemen pembelajaran digital antara lain workshop, pelatihan, dan penerapan teknologi digital dalam pengembangan pendidikan. Kelebihan pembelajaran berbasis digital meliputi akses mudah, biaya terjangkau, fleksibilitas waktu, dan peningkatan wawasan, sementara kekurangannya termasuk keterbatasan akses internet, kurangnya interaksi dengan pengajar, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Menurut salah satu tokoh, yaitu Rukajat, manajemen pembelajaran merupakan kemampuan tenaga pendidik atau manajer dalam mendayakan segala sumber daya, dengan kegiatan yang dapat menciptakan dan mengembangkan kerjasama sehingga tercipta pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berkualitas, maka diperlukan juga manajemen yang berkualitas. Itulah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.